Selamat siang teman-teman semua. Sekarang kita akan masuk ke review tentang pengolahan citra digital, materi kita pada kajian 2. Dan sebelumnya nanti kita langsung aja ke prakteknya. Jadi sedikit review tentang apa itu citra digital. Nanti kita langsung lihat apa sih sebenarnya citra digital dan citra analog. Kalau misalnya kita mau melihat citra digital, maka sebenarnya apapun yang ada di HP teman-teman, di HP, di laptop, di TV digital ya, itu termasuk ke citra digital. Sementara kalau misalnya Anda ngeprint foto di kertas atau di foto, itu sudah masuk ke citra analog. Dan semua yang kita lihat dan yang kita tangkap oleh mata kita itu merupakan citra analog. Jadi bisa diingat kembali apa yang membedakan dengan digital dan analog. Nah, sebenarnya citra yang teman-teman lihat sebagai gambar ya di laptop atau di HP Anda, sebenarnya dia merupakan kumpulan dari nilai-nilai ini ya. Nilainya rentangnya berapa? Nah, karena di tiap pixel kita itu pada gambar ya, tiap pixel maksimal nilainya adalah 8 bit. Nanti tergantung dia berapa layer, kemudian dia format warnanya apa. Nah, tapi untuk secara garis besarnya tiap pixel ini akan bernilai satu nilai. Ini satu nilai seperti ini. Karena 8 bit, maka nilainya otomatis kombinasi antara 8 bit itu hanya dari 0 sampai 255. Seperti itu. Ya. Ini kita lihat gambar realnya di ini ya, software image processing ya, bukan image processing, pengolahan gambar lah ya istilahnya, seperti itu. Nah, dan untuk pembacaan citra, nah ini kita akan mentreatment citra itu sebagai koordinat. Bedanya dengan koordinat, kalau misalnya kita koordinat kartesian, sumbu X dan Y-nya positif ke kanan, Y-nya positif ke atas. Nah, tapi untuk citra ini, maka untuk X-nya adalah ke kanan makin besar, dan Y-nya makin besar makin ke bawah gitu, makin ke bawah makin besar. Jadi setiap pixel-pixel yang ada di sini itu merupakan titik-titik yang mempunyai koordinat seperti itu. Nanti kita lihat ya di gambarnya langsung. Nah, seperti ini. Nah, citra ini kalau kita zoom segede-gedenya ya. Nah, ini. Nah, ini akan mulai kelihatan kan kotak-kotak seperti ini ya. Nah, jadi kotak-kotak inilah yang kita sebut sebagai pixel. Jadi satu kotak ini merupakan pixel. Gitu. Sebentar. Nah, jadi tiap warna ini akan mempunyai nilai masing-masing ya. Kita tampilkan infonya. Nah, seperti ini. Satu pixel ini saya sedang melihat di titik ini ya. Kemudian di sebelah kanan sini, teman-teman bisa lihat di sini ya. Ketika saya klik sini, maka X dan Y-nya 127 dan 42. Jadi dia merupakan kolom ke 127, baris ke 42. Sedangkan nilai RGB-nya sini ya adalah 16021. Nah, karena kita ada di format RGB, maka dia mempunyai 3 layer, yaitu layer red, layer green, dan layer blue. Nanti kita bahas ya. Nah, kita lihat lagi. Kita geser ke gambar sebelahnya, dia akan berubah ya nilainya. Nah, seperti itu. Di situ ada 2 format warna, RGB dan CMYK. RGB dan CMYK nanti masing-masing 8 bit. Nah,
Tapi nanti kita akan fokus ke sini aja ya, karena kita membicarakan citra pada komputer kita, yaitu citra kita pada umumnya. Nah, masing-masing layar memiliki 8 bit. Jadi di sini kalau Anda lihat nilainya tidak akan lebih dari 255 seperti itu. Oke. Nih. Jadi makin ke bawah, nih kita lihat ya, makin ke bawah Y-nya akan makin besar. Gitu. Makin ke kanan, maka X-nya akan makin besar seperti itu. Oke. Sekarang kita coba lihat komponen warnanya ya. Nah, kita lihat di sini lah tentang warna. Lihat. Kita lihat aja deh di RGB. Nah, RGB ini kita lihat warna merah full. Nah, nilainya R-nya ada 255, G-nya 0 dan B-nya 0. Masing-masing 8 bit. Ingat, jika kita 255 merupakan angka 8 bit ketika semua bitnya adalah satu-satu ya. Jadi ketika 8 bit 1 1 1 1 1 1 1 1. Nah, ini adalah 255. Nah, ini ya. Maaf. Itu kita pakai ini aja ya. Pakai kalkulator aja. Nah, kita masukkan 255, maka binnya adalah 111 ya. Heksanya adalah FF. Seperti itu. Jadi yang teman-teman nanti ingat ya, proses konversi dari heksa ke biner dan ke desimal itu. Jadi jika kita masukin ini 255, kita coba masukin 300 misalnya. Nah, maka dia akan tidak akan bisa, karena nilai maksimalnya adalah 255 dan nilai minimumnya adalah 0 seperti itu. Dan perhatikan untuk ini kode heksanya. Jadi kode heksa ini FF ini 2 digit pertama ini mewakili layar R, 2 digit kedua mewakili layar green, dan 2 digit terakhir mewakili layar blue. Jadi kalau misalnya kita masukin 1 gitu, dan ini adalah 0, 2 dan 2, nah, makanya akan berubah 3. Maaf ya, FF merah, green, dan blue. Nah, seperti itu. Nah, ketika kita tidak masuk ini, jika kita masukkan 00, maka ini adalah nilai warna merah yang paling merah, seperti itu ya. Dan kita bisa memasukkan nilai ini kan 34, kemudian 5, 8 gitu ya. Maaf. Maka dia akan tetap merah, cuman warna merahnya akan sedikit bergeser. Jadi intinya kalau misalnya kita mau warna merah, ketika nilai RGB-nya ini masih dominan di merah, jauh lebih dominan, misalnya kita masukin 150 gitu. Nah, ini masih merah ya, masih merah nih, tapi merahnya merah hati ya, karena nilainya udah berkurang. Jadi nanti kita lihat, jika kita kalau semakin kecil nilai dari R, J, dan B, maka warnanya akan semakin gelap. Jika dia makin tinggi, maka dia akan semakin terang. Nah, warna yang paling gelap apa? Warna yang paling gelap adalah hitam. Lagi coba kita kasih 0 semua ya. Lihat, sudah makin ini ya, menghitam. Nah, gitu. Jadi ketika semua bitnya nilainya 0, maka kita sudah dapat nilai warna hitam. Jika semua nilainya kita kasih nilai yang maksimal, maka kita akan mendapatkan warna putih. Jadi ketika Anda menemukan format warna hitam dan putih, black and white, maka bisa dikonversikan hanya dengan 2 bit saja. Jadi bit 0 itu warna hitam, dan bit putih adalah bit 1 adalah warna putih. Seperti itu ya. Oke. Dan kalau kita ini lagi, ini ya.
Nah, maka kita akan dapat air green warna hijau dengan sebenda-bendanya hijau. Begitu juga ketika kita biru, nah, ini dapat warna biru. Nah, gabungannya gimana? Jadi teman-teman bisa ya bikin nanti saya berikan ini di slide ya, nanti irisan dari warna-warna antara R, G, dan B. Jadi ketika green dan blue-nya mempunyai nilai yang sama, nah kita akan mempunyai warna cyan. Nah, ketika kita memiliki perpaduan warna red dan green, maka kita akan mempunyai warna kuning, yellow. Ya, ketika kita mempunyai kombinasi antara red dan blue, kita akan mempunyai warna magenta, seperti itu. Jadi kalau dibuat ininya seperti ini ya. Maka ini adalah merah, red, green, blue. Maka ini adalah warna cyan. Maaf, hijau. Kita coba lagi ya. Hijau dan biru. Maaf, benar cyannya. Cyan. Merah dan hijau adalah yellow. Kemudian warna antara red dan blue adalah magenta. Jadi C ini akan menjadi format warna C, M, Y, K. K-nya adalah black gitu. Jadi ada di format warna ya C, M, Y, K. Jadi kalau misalnya Anda mau ngeprint gambar, Anda bisa lihat kan di printer Anda itu ada 4 tabung. Jadi tabung masing-masing itu bukan biru, merah, kuning, tapi cyan, magenta, yellow, dan black. Jadi 3 untuk warna dan 1 untuk blacknya, seperti itu ya. Oke, jadi ini tentang format warna. Nanti Anda bisa searching lagi ya, konversi untuk konversi dari RGB ke CMYK, ke ASB, dan lain sebagainya. Jadi ada banyak, sebenarnya ada beberapa format warna. Nanti ASV juga ada, nanti silakan dicari tahu lebih lanjut, oke? Nah, seperti itu. Ini tentang warna. Jadi kalau kita lihat ya, ini nah, di sini ada warna-warna ya, biru, ungu atau pink ya, ungu. Kemudian ini ada kuning dan ini ada hijau. Seperti yang tadi kita lihat ya, kalau misalnya biru, maka birunya itu dominan. Jadi kalau kita lihat di RGB yang di sini, kita lihat ini hijau, maka greennya yang dominan. Ini kuning, maka red dan greennya yang dominan. Karena tadi kuning merupakan warna campuran antara red dan green. Di sini adalah warna ungu, merah dan biru yang dominan. Ini biru, maka birunya yang dominan. Ini hitam, lihat nilainya kecil-kecil antara R, G, dan B, seperti itu. Jadi kalau misalnya kita lihat warna hijau, maka nilai yang paling dominan adalah green. Jadi kalau kita lihat di masing-masing channelnya, nah, punten, nih ya, kita lihat ya di masing-masing channel. Nah, lihat di layar red itu, maka ini karena di kuning sama ungu ini nilai R-nya gede ya. Ini satu, sini teman-teman fokus sini ya. Ini kuning, jadi red dan green-nya yang gede, maka kita lihat ya.
fokus ke sini ya, fokus ke kuning. Jadi kita lihat yang di sebelah sini, maka di rednya akan berwarna putih, kemudian di greennya juga akan berwarna terang seperti itu. Oke, kan kita fokus di biru sini, biru, maka nanti yang lebih terang itu adalah nilai yang di channel blue ini ya. Maka ya, kalau di channel green akan gelap, di channel rednya pun akan gelap seperti itu. Jadi untuk di misalnya di sini yang magenta ini nilai yang terangnya ada di red dan blue, maka bisa kita lihat red terang ya, di blue nya juga cukup terang seperti itu. Jadi tergantung nilainya. Jadi kalau kita hanya menampilkan satu channel aja, red, green atau blue, maka kita hanya akan mendapatkan warna dalam format grayscale ya, bisa kita lihat sebagai grayscale. Walaupun nanti akan ada beberapa pendapat untuk konversi nilai format warna ke grayscale, banyak formulanya, tapi umumnya untuk ini sebenarnya bukan grayscale juga, tapi bisa kita baca sebagai citra grayscale ya tiap channel ini, karena dia terdiri dari 8 bit saja, dimana hanya ada warna satu pixelnya itu hanya sebagai 8 bit, dan dia akan dikonversi menjadi warna antara hitam dan putih. Jadi kalau teman-teman lihat di sini adalah ada hitam, putih dan abu-abu ya, dan degradasinya seperti itu. Jadi kalau misalnya layar ini berdiri sendiri, dia hanya akan ada nilai antara hitam dan putih. Tapi ketika digabung tiga-tiganya, nih lihat, ini hanya red dan green aja, belum ada warna merah, dia masih belum mendapatkan warna RGB. Begitu dia gabung ke semua channelnya, maka kita bisa mendapatkan nilai yang banyak, warna yang sesungguhnya yang bisa kita lihat, mulai dari hitam sampai putih dengan gradasinya merah, kuning, biru dan seterusnya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ini tentang format warna. Dan lihat ini untuk masalah koordinat ya, teman-teman fokus di exchange-nya ini, paling ujung ini gimana ini ya, paling ujung sini kita bisa lihat ya, paling ujung tuh 00 ya. Maaf belum bisa. Kita zoomkan dulu ya. Jadi ketika kita ujung sini maka 00. Dan kita ketika ujung sebelah sini maka adalah nilai yang paling besar. Jadi kita bisa lihat ya ini. Kalau nggak ada ini berarti belum masuk ke gambarnya. Seperti ini, sekitar ini ya, mungkin kurang tepat. Dan kalau misalnya dimulai dari koordinat 00, maka lebar dari ukuran dari gambarnya akan berkurang 1 pixel. Coba kita lihat file asli dari ini, dari gambar ini. Nah ini ya, kita lihat propertiesnya. Nah ini, jadi ukurannya 284 kali 177. 284 ini adalah width-nya. Jadi width itu yang lebar ke sini, lebar dari kanan ke kiri. Height-nya adalah 177 pixel. Dan dia adalah height ini adalah tinggi dari atas ke bawah seperti itu. Nah, ini ada DPI-nya nih dot per inch, atau kita bisa sebut sebagai pixel per inch. Jadi DPI ini jadi 96 pixel dot di sini. Ketika gambar ini saya print, maka tiap 96 pixel ini akan menjadi 1 inch. Jadi kalau di print gambar ini itu 284 dibagi dengan 96. Nah ini maka dia lebarnya akan menjadi 2,95 inch. Tiap inchnya 2,5 ya, 2,5 cm. Nah kemudian untuk tingginya 177 dibagi 96. Nah berarti nanti kalau misalnya ini di print, maka ukuran dari gambar itu adalah 2,95 inch
kali 1,8 inch segitu ya. Itu. Oke. Dan ini adalah 24 ini ya, karena kita RGB jadi masing-masing channel 8, berarti 8 kali 3 24 bit seperti itu. Oke. Nah, itu ya. Jadi kita coba lihat nanti. Jadi ujung 284 tadi ya, sini berarti nanti ukurannya paling lihat paling gede atau 776 ya, karena tadi 177 pikselnya dengan dimulai dari 0 maka dikurangi 1 atau 76, jadi 284 ya, berarti paling gede adalah 283 gitu. Nah gitu ya. Tapi ada beberapa pasang pemrograman yang memulai koordinatnya dari 1,1, jadi ukuran pikselnya akan sama dengan koordinat paling ujung di sini seperti itu. Oke. Teman-teman jika ada pertanyaan bisa ini ya, tulis di komen classroom. Nah, sekarang coba kita bikin ini baru. Ini ya, lihat gambar baru. Ini ukurannya tadi itu kita bikin gambar baru. Ini dulu dilihatin dulu ya. Ini red, maaf. Ketika di channel red dia merahnya yang putih, ketika dia di channel green hijaunya yang putih, jika maka di channel blue maka blue nya yang putih seperti itu. Oke, kita coba bikin gambar baru dulu ya. Yuk kita bikin ukurannya dalam pixel aja ya, biar gampang. 200 kali 200 ini kita pakai per ini aja. Ini sebenarnya bebas ya. Ini RGB 8 bit ya. Kemudian ini aja kita create, kita kasih warna. Sebenarnya nggak kasih warna juga bisa aja sih, nanti coba teman-teman di rumah ya. Ini nah ini kita save. Nah, untuk format gambar banyak ya, dari BMP, JPEG, PNG, TIFF dan lain sebagainya. Nah, kita coba sekarang kita lihat di BMP ya. Sebenarnya BMP nih istilahnya folder yang paling format gambar yang paling besar ukurannya, bisa dibilang yang paling asli ya. Mungkin kalau yang suka fotografi di atasnya BMP kan ada format RAW. Nah, itu kalau udah di convert ke image maka dia paling besar nilai filenya adalah di BMP, karena kita coba hitung nanti berapa ukuran file dari jumlah pixelnya. Gambar citra itu ya, kita coba kita save. Oke, 24 bit ya, tabnya kita coba 24 bit. Kemudian oke. Jadi kalau kita hitung-hitung dulu. Tadi 200 kali 200 pixel, jadi totalnya adalah 40.000 pixel. Nah, tiap pixel adalah karena framenya RGB, jadi tiap layar ini nilainya adalah 8 bit, dan 3 channel adalah 8 kali 3 bit, maka 24 bit ya, kali 40.000 tadi. Nah, ini adalah 960.000 bit. Nah, kita coba convert ke byte ya. Biasanya kalau ukuran di komputer kan jadinya ini byte ya, bukan bit tapi byte. Maka kita konversi dari bit ke byte, jadinya ini. Nah, dari sini kita konversi ke kilobyte. Nah, konversi dari 1 kilobyte ke byte itu adalah 1024 ya. Jadi ini adalah ukurannya 117 kilobyte. Kita coba lihat. Tadi kita nyimpen di gambar ya, gambar.
berarti kita nyimpan. Maaf sebentar. Begini gambar citra. Nah ini dia. Kita lihat propertiesnya. Nah 117 ya, 117 kilo ini. Jadi hasil ukuran, nah ini ya. Jadi ya sama. Ini ketika disimpan di disk itu nanti bisa karena dia ada menyimpan nama file, kemudian menyimpan detail ini, kelihatan dan sebagainya sebagai header dan properties yang lainnya, maka menjadi 20 kilobyte itu ya. Tapi ini untuk ukuran file yang sebenarnya adalah ini 117, sekian kilobyte. Nah, itu ya cara perhitungan. Nah, kalau misalnya gambar grayscale, maka dia hanya akan dikalikan dengan 8 bit, bukan 24 bit. Karena grayscale hanya memiliki satu channel, dan di satu channel pun nilainya adalah 8 bit. Oke, ya demikian teman-teman untuk citra. Jadi nanti ketika teman-teman mengerjakan PA tentang citra, maka yang banyak digunakan adalah koordinat tiap pikselnya itu, kemudian format warna, dan juga nanti beberapa pengolahan citra, konversi dari satu format warna ke format yang lainnya, baik dari RGB, HSV, grayscale, bahkan untuk citra yang berformat black and white yang hanya terdiri dari 2 bit saja. Seperti itu. Mangga jika ada pertanyaan silakan komen di bawah. Oke. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.